Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa berjumpa, dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi secara virtual saat ini. Itu adalah bukti dari kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tema di dalam persekutuan doa pagi hari ini, sampai jumpa lagi atau selamat berpisah. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami boleh dipertemukan lagi, dipersekutukan lagi dalam persekutuan doa pagi yang kami masih selenggarakan secara virtual ini. Sebentar kami akan membaca, kami mendengar dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, sehingga dengan hikmat-Nya kami dapat makin memahami kebenaran firman Tuhan dan kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dan menjadi dasar dari perenungan kita terambil dari surat Wahyu, dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13 yang demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian apa yang dipersaksikan Alkitab, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Pak Markus adalah seorang Kristen yang baik. Suatu hari ia mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarainya ditabrak truk tronton. Dia terluka parah. Dokter di rumah sakit berpendapat bahwa Pak Markus sulit untuk bisa diselamatkan. Mumpung Pak Markus masih sadar dan dapat berkomunikasi, maka berkumpullah istri dan ketiga anak mereka untuk menemani dan mendengar pesan terakhir dari suami dan ayah mereka. Kepada Lydia, istrinya, Pak Markus berkata, "Lydia, istriku yang sangat kukasihi, engkau adalah perempuan terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Kita telah melalui hari-hari yang diterangi cahaya matahari, juga menjalani bersama hari-hari yang berawan gelap. Aku selalu melihat imanmu yang teguh dalam segala situasi, dan imanmu itu telah menguatkan aku selama ini. Kini aku harus meninggalkanmu. Untuk sementara kita harus berpisah. Tetaplah beriman teguh seperti yang kau lakukan selama ini. Istriku, sampai jumpa lagi kelak di keindahan surga. Aku sungguh mengasihimu." Lalu anak pertama mereka, Maria, mendekat dan mencium ayahnya. Pak Markus berkata, "Aku sungguh bahagia memiliki anak seperti engkau, Maria. Sejak kecil sampai dewasa dan menikah, engkau telah menunjukkan perilaku yang baik. Engkau setia kepada Tuhan, sehingga engkau benar-benar menjadi cahaya surgawi di dalam keluarga kita. Nah, Maria, tetaplah setia kepada Tuhan. Kuucapkan sampai kita berjumpa lagi di sorga kelak." Andreas, anak kedua, ganti mendekat. Dia juga mencium Pak Markus. Kepada Andreas, Pak Markus berkata, "Andreas, anakku, ayah bersyukur melihat pertumbuhanmu sampai menjadi seperti sekarang ini. Engkau tidak mengecewakan ayah. Selama ini engkau telah menunjukkan bagaimana engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terutama mengasihi kami, orang tua dan saudara-saudaramu. Engkau juga rajin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sebentar lagi ayah akan pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Sampai kita berjumpa lagi." Tibalah giliran Mikael si bungsu.
ia terlibat di dalam pergaulan yang tidak baik, dan kelakuannya sungguh membuat sedih orang tuanya. Dia pun mencium ayahnya. Lalu Pak Markus berkata, "Mikael, anakku, ketika engkau dilahirkan, aku sungguh berharap bahwa kau kelak akan menjadi orang yang takut akan Tuhan seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaramu. Kami sudah berusaha mendidikmu dalam iman kepada Yesus, tapi rupa-rupanya engkau masih tetap mengeraskan hatimu. Karena itu, pada saat terakhir ini, aku hanya bisa mengucapkan selamat berpisah, anakku." Mikael terkejut dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah mengatakan selamat berpisah kepadaku, sementara kepada ibu dan kakak ayah mengatakan sampai berjumpa lagi?" Pak Markus dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Ibu dan kedua kakakmu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka sudah hidup di dalam Tuhan, jadi sama seperti ayah. Mereka pun akan masuk sorga seperti yang Yesus janjikan. Maka kepada mereka ayah mengatakan sampai jumpa lagi. Tapi kau, Mikael, karena kau tidak juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu serta hidup di dalam Dia, maka kemungkinan besar aku tidak akan berjumpa lagi denganmu. Maka dengan berat hati, ayah harus mengatakan selamat tinggal." Mendengar perkataan ayahnya, Mikael berlutut di sisi tempat tidur ayahnya, dan sambil menangis dia berkata, "Ayah, kelak aku ingin bisa kembali berjumpa dan berkumpul bersama ayah, ibu, dan kakak-kakak di dalam sorga. Cuma ada satu jalan untuk mewujudkan keinginanmu itu. Bukalah hatimu, sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hiduplah di dalam Dia dengan setia," kata Pak Markus. "Aku tobat, ayah. Aku tobat. Sekarang juga aku membuka hatiku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Mendengar itu, Pak Markus tersenyum, lalu menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhir. Dan Mikael, ia benar-benar bertobat. Ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita baca dari Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mikael dalam cerita tadi beruntung bahwa dia sempat bertobat dan selanjutnya hidup di dalam Tuhan, dan satu saat juga mati dalam Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang menunggu sampai saat-saat terakhir hidupnya baru sungguh-sungguh bertobat. Barangkali alasannya karena di dalam Injil, penjahat yang disalib bersama dengan Yesus pun masih sempat bertobat dan selamat sebelum mati di kayu salib. Oh saudara, jangan main-main, jangan gambling, jangan berjudi dengan urusan keselamatan. Jangan pernah berpikir masih selalu akan ada waktu untuk sungguh-sungguh bertobat. Mengapa? Ada dua alasan utama. Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Dan kenyataan menunjukkan bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Jangan berjudi dengan waktu, menganggap masih sempat bertobat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Alasan kedua, karena kita juga tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali. Yesus mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu dicatat dalam Matius 24 ayat 36. Jadi kalau begitu, apa yang sepatutnya kita lakukan? Sederhana. Hiduplah terus di dalam Tuhan sampai tiba saatnya kita juga mati dalam Tuhan, atau ketika Tuhan datang kita didapati setia hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersahati kami datang di dalam doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang masih menunda untuk sungguh-sungguh menjalani pertobatan. Tuhan kasihanilah mereka. Biarlah Engkau dan Roh Kudus-Mu, tapi juga boleh memakai kami sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai kenalan, bahkan sebagai sesama manusia, untuk menolong supaya mereka tidak menunda untuk menyambut anugerah pengampunan yang Bapa juga sediakan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga mohon kekuatan agar kami yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dikuatkan, dimampukan untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kami juga kembali berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya, khususnya bagi upaya menemukan vaksin antivirus corona dan pengobatan yang tepat bagi COVID-19. Bapa, kami juga menyerahkan dalam doa kami negara dan bangsa kami, Indonesia.
bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya dalam menyikapi secara bertanggung jawab kondisi pandemi seperti yang masih terjadi sekarang ini. Dan biarlah bangsa ini, masyarakat di negeri ini, boleh bersungguh-sungguh menyadari kondisi yang sedang terjadi, dan karenanya juga mau dengan segenap hati menaati, berdisiplin, mematuhi protokol-protokol kesehatan yang masih harus diterapkan dalam situasi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja, termasuk GKI Gading Indah, dalam menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan, khususnya di tengah terpaan pandemi ini. Biarlah gereja boleh makin menghadirkan diri sebagai kenyataan tubuh Kristus yang peduli, yang berkarya untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga kembali berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena usia yang semakin lanjut ataupun karena sakit penyakit tertentu. Tuhan, Engkau yang terus menjamah mereka, menopang mereka. Tuhan berkenan menyempurnakan sekiranya ada upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya aktivitas sepanjang hari ini, ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat 354 dengan lembut Tuhanku. Kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh
diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Demikian persekutuan doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari yang baru ini. Tetaplah genggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kita. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.